Yuk. Kenalkan, kami dari kelompok 18. Kami membahas sebuah topik, yaitu pemindahan IKN menjadi ke Kalimantan. Apakah analisis dari masyarakat mengenai hal itu menggunakan SVM dengan PSO? Pertama-tama mengenai datasetnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada datasetnya, yaitu pembuatan dataset menggunakan generate dari Python yang dibuat semirip mungkin dengan dataset aslinya. Karena tidak sama persis, maka ini ada sedikit perbedaan pada hasilnya. Ini ada jumlah data training dan data testing yang diuji menggunakan SVM dan PSO. Kemudian di sini ada jumlah total tweet yang sesuai dengan jurnal, yaitu sebanyak 1319 dengan jumlah positifnya 457 dan negatifnya 862. Ini ada frasa positif, kemudian ada negatif dan netral atau ambigu. Di sini ada untuk membuat daftar sentimen, mengacak urutan sentimen, serta membuat daftar Twitter. Setelah itu di sini kita akan mulai ke programnya. Pertama kita membuat library-nya, setelah itu mengkonfigurasi path-nya, lalu kita membuat parameternya, parameter scaffold dan PSO-nya sesuai sama jurnal, lalu parameter SVM untuk grid-nya, lalu CV untuk grid search-nya, setelah itu implementasi PSO untuk feature selection-nya. Di sini parameter SVM-nya untuk evaluasi fitness-nya menggunakan variabel SVM param for fitness. Setelah itu dia akan mendefinisikan variabel to binary mesh yang mengembalikan nilai posisi menjadi setengah. Lalu mengembalikan nilai dari evaluate fitness-nya yang mengembalikan NP infinite, dan jika trend subset shape-nya 0 atau trend subset shape-nya hanya 0, dia akan mengembalikan NP ENF. Jadi dia akan menggunakan try ini untuk mengecek apakah nilai dari akurasinya ada isinya atau tidak. Jika tidak di sini, dia akan mengembalikan NP/NF dan mengembalikan akurasi. Setelah itu akan mendefinisikan run di sini untuk memproses iterasinya, yang mana menggunakan 5 iterasi yang diambil dari partikel dan scaffold tadi. Setelah itu dia akan mengembalikan nilai dari final GBase mask dan GBase score. Lalu dia akan mendefinisikan preprocess text, yang dia akan memproses teks yang dihasilkan dari datasetnya, akan memastikan bahwa teksnya benar-benar string dan huruf kecil, lalu akan menghapus HTTP, www, dan HTTPS, dan juga petik. Lalu dia akan menghapus id ataupun tagline seperti hashtag dan tanda petik 2 lagi. Jadi dia akan menghapus huruf petik atas maupun huruf S. Lalu dia akan mengembalikan teksnya untuk dipakai di programnya. Lalu kita akan ke main programnya. Pertama dia akan memuat datasetnya, dia akan mengecek apakah dataset yang digunakan itu Excel, yang mana dia membaca Excel atau CSV. Jadi dia akan memuat datasetnya, dia akan menerapkan pemrosesan teks di mana dia memproses teksnya. Lalu dia dari proses teksnya akan diterima teks yang sudah diproses, positif atau negatif, dan setelah itu akan mengulang scaffold-nya, yang mana akan melanjutkan ke penyimpanan hasil SVM-nya dengan PSO dan tanpa PSO. Jadi dia akan memulai iterasi lagi, yang mana setiap iterasinya dilakukan sesuai dengan scaffold-nya, dan akan dilakukan prefaktorisasi teks di dalam loop scaffold. Dan bagian satu ini akan membuat model SVM dengan PSO dari grid search CV, lalu dengan membuat parameter SVM untuk fungsi fitness PSO-nya. Setelah itu dia akan melakukan grid search CV untuk optimasi hyperparameter SVM setelah PSO. Jadi dia akan menggunakan grid search-nya untuk memproses lebih lanjut dan akan memberikan hasilnya, yaitu akurasi fault, coefficient matrix fault, classification default fault, erosi AUC score fault-nya. Ini yang untuk dengan PSO. Lalu dia akan menghitung waktu eksekusinya berapa. Lalu yang kedua ini yang tanpa PSO, dia akan melakukan proses yang hampir mirip, bedanya hanya pada grid search-nya, lalu pada pemprosesan akurasi dan reportnya, dan juga erosi AUC-nya. Lalu akan menampilkan dengan cara yang sama, bedanya di sini dia bukan yang dengan PSO, melainkan tanpa PSO. Lalu akan
print Oh, apa ini. hasilnya, waktu eksekusinya, dan total waktu untuk voltnya berapa, dan akan menghitung hasil dari rata-ratanya berapa. Di sini tiap voltnya akan diambil yaitu 5 kali, yang mana akan mengambil rata-rata dari 5 kali iterasi tersebut yang disimpan di dalam mean akurasi PSO dan PSO ini. Lalu dia akan melakukan print untuk hasil dari kerjanya, dan dia akan menghitung akurasinya dan sebagainya. Lalu untuk hasil dari prosesnya di sini bisa kita lihat kinerjanya 0,98 yang tanpa PSO dan 0,97 yang dengan PSO, yang mana membuktikan hasil dari jurnal tadi. Sekian dari kelompok kami. Bila salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.